legendary story. Every single story have a different value inside. Dream and truth will be stay alive. Please welcome our masterpiece, The Chronicles of Dewaruchi. Apa salah kamu sehingga engkau membedakan kasih sayang kepada para murid? Apa maksud dari perkataanmu itu, Duryudana? Guru jangan pura-pura tidak tahu seperti itu. Memang senyatanya aku tidak tahu dengan apa yang kalian bicarakan itu. Layaknya seorang guru, apakah ia akan memberikan ilmu yang berbeda kepada para murid? Bukankah sudah sepantasnya jika ia memberikan ilmu yang sama kepada para murid tanpa pandang? Aku rasa aku sudah memberikan semua kewajibanku kepada para murid. Aku memberikan ilmu yang selayaknya pantas untuk mereka dapatkan. Tapi, kenapa engkau selalu membedakan kami para Kurawa dengan para Pandawa, Bapak Durna? Apa yang kubedakan, Prabu Duryudana? Semuanya aku berikan ilmu yang selayaknya pantas untuk mereka dapatkan. Pegawan Durna. Kau sudah tidak perlu berkilah lagi, Pegawan. Semuanya juga sudah tahu. Kita ini sudah tua, Pegawan. Mengapa engkau belum bisa menempatkan kebijaksanaan di usiamu yang sudah lanjut ini, Pegawan? Kamu jangan membawa kebijaksanaan, Pati Sengkuni. Tahu apa kamu soal kebijaksanaan? Senyatanya, dalam melaksanakan tugasmu saja, kamu masih mementingkan dirimu sendiri. Masih memilih sisi mana lebih menguntungkan bagi dirimu. Bukan begitu, Pati Sengkuni. Loh, kok malah jadi nuduh saya? Memangnya Bapak Bagawan punya bukti? Kok bisa nuduh saya seperti itu? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa aku dan keponakanku, Prabu Duryudana ini selalu berada di kerajaan Sinapura. Aku selalu mengabdikan hidup dan pikiranku untuk kepentingan negara ini. Memang ragamu itu selalu berada di dalam kerajaan bersama Prabu Duryudana dan para Kurawa. Tapi aku tahu pasti pikiran dan batinmu tidak di situ. Terus di mana kalau di situ? Kamu itu jangan berkelakar, Sengkuni. Aku Sudah sama-sama tua, tapi menunjukkan sikap yang tidak semestinya ditunjukkan. lah dia yang memulai kok. Loh, kok aku? Tuh, Bapak Durna, lepas jawab pertanyaan. Jangan bertele-tele atau malah mencoba mengalihkan pembicaraan. Duryudana, aku tidak menyangka kalau kalian sebegitunya menaruh curiga terhadap. Tapi memang kenyataannya seperti itu, Bapak. Pandawa begitu seringnya datang ke pertapan Kaliwai. Mana mungkin hanya untuk bermain-main saja. Tentu, mungkin ada hal yang engkau berikan kepada para Pandawa. Ajijaya Kawijaya mungkin, atau malah setelah perang. Baiklah Duryudana, jika engkau meminta penjelasan dariku. Siapa yang tidak menyangka kalau para Pandawa itu lebih rajin daripada Kurawa? Nah, kan Pegawan Durna ini sudah mulai membanding-bandingkan. Semua juga sudah tahu dan tidak memungkiri kalau para Pandawa itu lebih rajin daripada Kurawa. Apa perlu kubeberkan seberapa malasnya saudara-saudaramu Duryudana? Sudah tidak perlu tapi-tapian. Para Kurawa itu lebih senang berkumpul di kedai para penjual tua daripada berlatih ilmu kanuragan di pertapaan Sukalima ini. Sedangkan para Pandawa, mereka belum waktunya berlatih saja, sudah datang ke pertapaan ini. Mereka sangat giat untuk berlatih di pertapaan ini.
Ya wajar. Orang penguasa di kerajaan ini kan para Kurawa. Jadi bebas dong. Mau ngapain aja. Terserah kita. Mau mabuk-mabukan. Mau main judi. Silahkan. Oh, kalau sudah wajar, ya mau bagaimana lagi? Aku yakin suatu saat para Kurawa akan melemah dihantam oleh kekuatan para Pandawa. Bapak Guru, apa yang kamu katakan sungguh tidak menyenangkan hatiku. Memang begitu keadaannya Prabu Duryudana. Mau bagaimana lagi? Kecuali engkau mampu mengatur adik-adikmu kembali untuk tekun dan giat berlatih, untuk memperkuat dan memperkokoh benteng-benteng pertahanan Hastinapura kembali. Sebagaimana diketahui bahwa pertapan Sukalima ini masih di dalam wilayah Hastinapura. Apakah Bapak Guru tidak mau mengusahakan agar Hastinapura ini dapat berjaya? Kurang apa lagi yang harus kuusahakan? Engkau juga sudah tahu bahwa aku ini sering mengikuti rencana licik kalian untuk menghancurkan para Pandawa. Tapi apa? Mereka selalu luput dari rencana licik kita. Mereka itu seolah-olah diselubungi oleh kekuatan dari Tuhan Sang Pemilik Jagat Raya ini. Apakah itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang kepada Kurawa? Bukan tidak sayang Duryudana, tapi engkau juga perlu tahu bahwa Sang Maha Kuasa memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang para ciptaannya tabur. Aku tidak peduli tentang Tuhan dan kehendaknya. Yang paling penting bagiku adalah kejayaan Hastinapura dan para Kurawa. Jangan begitu anakku Duryudana. Engkau juga perlu tahu apa yang sekiranya dikehendaki oleh Sang Hyang Gusti. Karena kelak dengan mengerti apa yang dikehendakinya, hidup kita pasti akan lebih berkenan di hadapannya. Bapak Guru, aku minta kepadamu agar tidak usah mengajariku tentang hal itu. Alangkah lebih penting bagi Bapak Guru untuk menemukan cara untuk menghancurkan para Pandawa. Sesungguhnya hal tersebut menyimpang dari ketetapan bahwa aku ini sebagai Brahmana tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kehendak Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Pegawan Durna juga harus ingat bahwa Bapak Pegawan bisa sampai di titik ini itu karena dukungan dari kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh keponakanku Prabu Duryudana ini. Adalah tidak baik Pegawan jika kita melupakan kebaikan seseorang, apalagi itu untuk kepentingan tanah tumpah darah Hastinapura ini Pegawan. Baiklah jika itu yang menjadi kemauan kalian. Meskipun itu tidak sesuai dengan kata hatiku. Aku tidak peduli tentang kata hatiku. Yang paling penting adalah kehancuran para Pandawa. Atau guru akan merasakan sendiri akibatnya jika tidak dapat melaksanakan tugas ini. Baiklah kalau begitu. Lalu apa yang sekiranya harus aku lakukan? Nah, kalau gitu kan jadi enak toh. Aduh. Jadi begini Pegawan Durna. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kekuatan terbesar dari para Pandawa itu terletak pada diri Bima, Sang Werkudara. Tentu jika kita berhasil melumpuhkan dia, maka Kurawa akan lebih mudah untuk menghancurkan para Pandawa. Bagai pungguk merindukan bulan, kita semua tahu seberapa kuat dan tangguhnya Bima. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa mengalahkan Bima jika memang Bima membela kebenaran. Maka dari itu, kami meminta Pegawan Durna saja yang menghancurkan Bima. Karena kami tahu, Bima itu sangat patuh akan perintah dari Pegawan Durna. Tentu, jika kita berhasil mengalahkannya, maka Kurawa juga akan lebih mudah untuk dikalahkan oleh para Pandawa. Betul kata Paman Senggu. Tentu bukan hal yang sulit bagi Bapak Guru untuk melaksanakan tugas ini. Dan nantinya, Bima akan hilang dengan sendirinya.
tanpa kita harus melakukan usaha yang berlebihan. Baiklah, akan kuupayakan. Bapak Guru, anak muridmu datang menghadap kepadamu, Guru. Loh, Bima, anakku. Kebetulan sekali engkau datang menemui gurumu ini, nak. Iya, Guru. Ada beberapa hal yang hendak kutanyakan kepadamu. Ternyata sedang ada adikku Duryudana dan juga Paman Sengkuni. Kebetulan, kami juga sedang ngobrol saja dengan Bapak Guru Kanda Bima. Terimalah salam dan hormat dari adikmu Duryudana dan Paman Sengkuni. Terimalah salam dan hormat kami, Raden Bima, Sang Werkudara. Aku terima salam dan hormat kalian. Kanda Bima, tadi aku sempat mendengar bahwa ada hal yang akan Kanda katakan kepada Bapak Guru. Alangkah lebih baik bagi kami untuk pergi terlebih dahulu, agar kami tidak mengganggu pembicaraan Kakanda dan Guru. Terima kasih untuk pengertianmu, Duryudana. Baiklah, kalau begitu, kami undur diri dulu, Guru dan Kanda. Hati-hati Duryudana dan Pati Sengkuni. Hati-hati, Duryudana, Paman Sengkuni. Begawan Durna, jangan lupa apa yang kita bicarakan tadi, Begawan. Bima, anakku. Apa yang akan kau sampaikan kepada gurumu ini, nak? Lekaslah, sampaikan kepada gurumu ini. Bapak Guru, selayaknya seorang satria, anak muridmu ini tentu mempunyai mimpi. Mimpi untuk dapat menguasai dan menyempurnakan semua ilmu yang ada di dunia ini. Namun guru harus ketahui bahwa itu bukanlah untuk kemuliaan diriku. Bapak Guru tahu bahwa Pandawa hanya berjumlah 5 orang saja. Dan banyak sekali pihak yang ingin menghancurkan kami. Maka dari itu, demi tegak berdirinya negara Amartapura dan tetap utuhnya Pandawa, aku mohon petunjuk kepada Bapak Guru untuk dapat menyempurnakan ilmu yang telah kumiliki. Apakah yang kau sampaikan? Sungguh dari lubuk hatimu yang paling dalam, Bima. Janganlah Bapak Guru meragukan lagi niatku ini. Apakah engkau siap dengan segala konsekuensi dan resiko untuk mendapatkannya? Seperti yang Bapak Guru telah ketahui, jika muridmu ini telah memiliki niat, maka aku pun sudah siap akan segala konsekuensi yang harus kuhadapi. Baiklah, Bima. Jika engkau sudah niatkan, aku akan membantumu. Bagaimana cara memperolehnya? Bersabdalah Guru, muridmu siap untuk mendengarkan dan melaksanakan. Bima, menurut petuah dari para dewata, engkau dapat menyempurnakan ilmu apabila engkau dapat menemukan kayu gung susuhing angin. Kayu gung susuhing angin, di manakah aku dapat mendapatkannya, Guru? Menurut petuah dari para dewata, engkau dapat menemukannya di hutan, di Gunung Candra di Muka. Di hutan di Gunung Candra di Muka, bukankah di sana sangat berbahaya? Tetapi aku akan mengikuti perintahmu. Terima kasih Guru atas perintah yang telah kau berikan. Hamba mohon pamit. Hati-hati anakku, doa dan restuku menyertaimu. Bapak Durna, semakin terbukti bahwa engkau tidak adil kepada para muridmu. Aku yang dari tadi di sini tidak engkau berikan apa-apa. Sedangkan Bima yang baru saja datang, malah langsung engkau berikan kesempurnaan ini.
Apa Duryodhana? Aku bisa menjelaskan semua ini kepadamu. Apa yang ingin kau jelaskan lagi, Begawan? Ternyata emang benar kecurigaan kami selama ini. Begawan Durna ini memang tidak bisa dipercaya. Pilih kasih pada muridnya. Kamu ini banyak bicara, Sengkuni. Kalau nggak bisa diam, takut tuh lo kamu jadi kodok. Lo jangan. Tua-tua gini, omongannya manjur ya. Tidak perlu kau jelaskan lagi, Durna. Memang engkau berniat menghancurkanku dan para Kurawa. Duryodhana, dengarkan. Ini semua adalah bagian dari rencanaku untuk menghancurkan para Pandawa. Apa maksudmu, Bapak Guru? Apakah kamu tahu hutan di Gunung Candra dibuka? Tidak tahu. Duryodhana, di sana adalah hutan yang terkenal dengan keangkerannya. Banyak raksasa pemakan manusia. Tempat bersarangnya hewan-hewan buas. Di mana orang yang datang pasti kecil kemungkinannya untuk bisa kembali. Masuk akal. Lalu, ilmu apa yang Begawan Durna berikan tadi? Bagaimana jika Bima berhasil mendapatkannya bagaimana? Pati Sengkuni, kayu kungsus angin tadi tidak mungkin dapat ditemukan. Aku tadi hanya asal mengucap saja. Maafkan kami, Bapak Guru, jika kami sering curiga kepadamu. Tidak apa-apa, Duryodhana. Semua ini aku lakukan demi rasa sayangku kepada para Kurawa dan kepada negara Hastinapura. Kita tinggal menunggu saja kabar hilangnya Bima. Terima kasih, Guru. Aku lapar! Rukmala, sudah berapa hari ini kita belum makan makanan yang lezat. Kita hanya makan daging hewan-hewan itu saja akhir-akhir ini. Tentu daging hewan-hewan itu adalah makanan yang enak. Tapi itu bukanlah makanan yang aku sukai, Rukmakala. Lalu, apa makanan yang ingin kau makan, wahai Rukmuka? Tentu engkau tahu bahwa aku sangat mencintai darah dan daging manusia. Kau itu, jangan terlalu berharap banyak untuk bisa makan darah dan daging manusia. Kenapa bisa seperti itu? Kau lihat saja ini, hutan yang angker ini. Manusia bodoh mana yang mau datang ke hutan ini? Kecuali orang yang sudah bosan untuk hidup. Memang benar apa katamu, Rukmakala. Hutan tempat kita tinggal ini sudah terkenal sangat berbahaya di kalangan manusia. Setiap manusia yang masuk ke hutan ini sudah dipastikan tidak akan bisa kembali dengan selamat. Tapi aku sangat ingin makan daging manusia. Aku punya ide, Rukmakala. Apa itu ide? Bagaimana kalau kita keluar dari hutan ini untuk berburu darah dan daging manusia untuk kita makan? Kita sudah berjanji kepada Batara Guru untuk jaga hutan ini agar tetap aman. Sudahlah, tenang saja, Rukmakala. Hutan tempat kita tinggal ini pasti akan aman saja. Tidak ada manusia yang berani masuk ke hutan ini. Kita harus bertanggung jawab
jiwa kesatria yang pernah aku pelajari dulu. Apa katamu? Kesatria? Lucu sekali kamu, Rukmakala. Kita berdua ini hanyalah raksasa buat yang tubuhnya tidak terlalu besar, yang hidup di hutan ini saja. Dan kita tinggal menunggu waktunya saja, karena tidak ada manusia yang bisa kita makan untuk memperpanjang usia kita. Jika sang maha kuasa masih menginginkan kita untuk makan dan masih mengizinkan kita untuk hidup, kau tenang saja. Saat waktunya tiba, kita pasti akan makan. Tunggu saja. Ya sudah. Tapi kapan? Aku sudah terlalu ingin makan daging manusia. Aku lapar sekali. Tunggu saja. Tatap mukaku. Meskipun muka kita menyedihkan, kita harus percaya. Tunggu, istirahat. Apa kau mencium bau sesuatu, Rukmakala? Wanginya seperti aroma kebahagiaan yang telah lama ku dambakan. Akhirnya datang kala ku bakar cintanya. Malah menyanyi. Apa maksudmu, weh? Aku mencium bau dan darah daging manusia yang baru masuk ke hutan ini, Rukmakala. Yang terlalu ingin makan darah dan daging manusia. Tidak, ini bukan halusinasiku. Aku bisa mencium baunya dan merasakan aura kedatangannya. Itu dia manusia yang aku bicarakan tadi. Lihatlah itu, Rukmakala. Lihatlah. Wah, tumben kamu good feeling. Lihatlah, tubuhnya sangat segar. Mari kita samperin. Ayo. Hei kau manusia, siapa namamu? Dan apa maksudmu datang ke hutan ini? Sudahlah, tidak usah lama-lama lagi. Aku sudah lapar. Aku ingin segera memakan dagingnya. Hei, tunggu. Jangan. Setidaknya kita harus mempelajari objek yang akan kita makan. Dan kita pelajari anatominya dulu. Alah, kamu ini loh, sok sekali, Rukmakala. Hei raksasa, siapa kalian? Kenapa kalian mengganggu misiku untuk mencari sesuatu di hutan ini? Ini juga. Ada orang ditanya, kok malah ganti ditanya. Tapi kita berdua bukan orang nih. Bukan. Aku Bima dari Amartapura. Aku datang ke hutan ini untuk melaksanakan perintah dari guruku. Bima, dari Amartapura. Apa yang ingin kau cari di hutan ini? Lain, engkau mencari mati. Kurang ajar! Berani-beraninya kalian berkata seperti itu kepadaku. Tidak tahukah kalian betapa hebatnya diriku? Peduli apa kami tentang betapa hebatnya dirimu, wahai manusia? Yang terpenting bagi kami berdua di sini, setiap manusia yang mendapatkan kakinya ke hutan ini akan menjadi makanan kami. Benar kan, Rukmakala? Betul, Rumuka. Makanan kalian, tertawalah dan makanlah. Jika tiba waktu makan malam nanti dan kalian masih bisa mengembuskan nafas kalian. Berani sekali kau berbicara seperti itu. Rasakan ini. Majulah kalian. Buka! Ya!
Bima, cucuku. Bima, Oh, kenapa ada Batara Indra dan Batara Bayu di sini? Salam dan hormat dari hambamu, Batara Bayu, Batara Indra. salam dan hormatmu kami terima Bima. Kami berdua juga mengaturkan terima kasih kepadamu. Terima kasih. Terima kasih karena apa? Aku tidak merasa melakukan apapun hingga kalian harus berterima kasih kepadaku. Ketahuilah Bima, kami berdua sebenarnya perwujudan dari dua raksasa yang engkau kalahkan tadi. Kami mendapat hukuman dari Kahyangan karena kami tidak menjalani tugas kami dengan baik. Sehingga kami harus menjalani hukuman dan berubah bentuk menjadi Ruk Muka dan Ruk Makala tadi. Benar apa yang dikatakan Batara Indra tadi Bima. Dan berkat kamu mengalahkan kedua raksasa tadi, kami berhasil terbebas dari hukuman tadi. Jadi seperti itu ceritanya. Syukurlah jika hambamu ini dapat membebaskan kalian berdua dari hukuman di Kayangan. Lalu, apa yang menjadi tujuan dari kedatanganmu di hutan Chandra di Muka ini, Bima? Hamba tiba di hutan di Gunung Chandra di Muka ini untuk melaksanakan perintah dari guru hamba untuk mencari kayu gong susuhing angin. Kayu gung susuing angin. Ketahuilah Bima, bahwa sebenarnya apa yang sedang kamu cari itu tidaklah ada dalam hutan Chandra di Muka ini. Apakah Batara Bayu akan berkata bahwa apa yang diperintahkan oleh guru Godorna itu hanya bualan belaka? Percayalah kepadaku Bima, bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah menyesatkanmu. Jadi sia-siakah semua yang telah kulakukan hingga aku tiba di hutan ini, Batara Bayu? Mungkin gurumu itu sedang mencoba seberapa besar niatmu untuk mencapai semua keinginanmu itu. Sekali lagi jadi sia-siakah semua yang akan kulakukan ini, Batara Indra, Batara Bayu? Yakinlah Bima, segala sesuatu tidak ada yang sia-sia jika kamu memiliki niat yang tulus dan suci untuk melaksanakannya. Kayu gong susuing angin diberikan oleh gurumu dengan maksud dan tujuan seperti ini Bima. Kayu gong melambangkan keinginan dan tekad yang kokoh. Sehingga untuk setiap keinginan dan tekad kita haruslah kita capai dengan niat yang tulus dan juga hati yang tenang. Barulah kita dapat berusaha untuk menggapainya. Sedangkan susuhing angin melambangkan tempat di mana bersarangnya sang angin berada dalam tubuh manusia. Tempat bersarangnya angin dalam tubuh manusia itu terdapat dalam setiap hembusan nafas kita. Dalam setiap hembusan nafas, kita dapat mengontrol segala jenis emosi yang ada dalam diri kita, Bima. Sehingga jika disatukan, kayu gong susuhing angin mempunyai arti untuk setiap keinginan dan tekad yang sudah kokoh. Haruslah kita capai dengan penguasaan diri. Kita atur segala emosi dan tingkah laku kita agar kelak kita tidak akan tersesat dalam hawa nafsu dan perilaku yang keliru, Bima. Terima kasih, Batara Bayu. Kini aku memahami bahwa pencarianku tidak sia-sia karena aku mengetahui bahwa kayu gong susuhing angin memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Kelak aku akan menerapkannya dalam setiap laku kehidupanku.
Pulanglah dan ceritakanlah apa yang kamu dapat ini kepada gurumu Bima. Doa dan restuku akan selalu menyertaimu dalam menggapai setiap niat baikmu, Bima. Aku mohon doa restu kalian, Betara Indra, Betara Bayu. Aku mohon pamit. Hati-hati, nak. Gimana ini? Gimana kalau Bima bisa kembali? Tentu Duryudana dan para pasukan Kurawanya tidak akan terima terhadapku. Bima ini tentu tidak bisa disepelekan. Kekuatannya tidak tertandingi oleh para muridku yang lain. Sudahlah. Semoga nasib baik berpihak kepadaku. Bopo Guru, anak muridmu telah kembali dari perintah yang kau berikan. Loh, Bima anakku. Syukurlah engkau bisa kembali dengan selamat, nak. Aku sangat mengkhawatirkanmu, nak. Bopo Guru tidak perlu untuk mengkhawatirkanku. Senyatanya aku dapat kembali dari hutan Gunung Candra di Muka dengan selamat. Namun Bopo Guru, aku harus menyampaikan kepadamu. Aku harus meminta maaf kepadamu karena aku tidak dapat membawakan kayu gung susuhing angin karena mereka tidak berwujud. Kenapa engkau bisa bilang begitu, Bima? Jadi, seperti ini ceritanya, Guru. Setibanya aku di hutan di Gunung Candra di Muka. Di sana aku bertemu dengan dua orang raksasa bernama Rukmuka dan Rukmakala. Kami terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka berubah menjadi Batara Indra dan Batara Bayu yang ternyata sedang dihukum oleh Kayangan. Lalu, apakah mereka memberitahumu bahwa kayu gung susuing angin tadi tidak ada? Betul, Guru. Jadi Batara Indra menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya kayu gung susuhing angin tidak memiliki wujud, namun memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Betara Bayu juga menyampaikan kepadaku bahwa apa yang diperintahkan oleh Guru sejatinya adalah bentuk ujian kepadaku untuk melihat seberapa siap aku untuk menyempurnakan ilmu yang kumiliki. Memang benar, Bima. Apa yang kuperintahkan tadi, itu hanya uji coba saja. Aku ingin melihat seberapa kuat tekadmu untuk menggapai semua keinginanmu. Dan terbukti, kamu telah berhasil melakukannya. Dan itu berarti kamu sudah siap untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Tentu aku sangat siap, Guru. Jadi, Bima, untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya, kamu harus menemukan salah satu sumber mata air dengan julukan Tirta Pawitra Mahaning Suci yang terletak di dalam dasar samudra. Apakah kamu siap dan sanggup untuk mendapatkannya? Janganlah Guru meragukan lagi niatku ini. Bagus, Bima. Kamu memang murid yang layak untuk kubanggakan. Jadi Guru, bila aku harus menemukan Tirta Pawitra Mahaning Suci di dasar samudra yang paling dalam, dasar samudra manakah yang engkau maksud? Ikutilah kata hatimu, Bima. Maka kelak, kata hatimulah yang akan mengarahkan di mana Tirta Pawitra Mahaning Suci berada. Baiklah, Guru. Aku akan mengikuti kata hatiku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepadamu untuk ilmu yang kau berikan kepadaku. Aku mohon pamit, Guru.
Doa dan restuku menyertaimu anakku. Pasti kali ini Bima tidak akan selamat. Karena dia akan tenggelam di samudra raya yang paling dalam dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan setelah itu Prabu Duryudana pasti akan bangga kepada aku. Aku akan diberi hadiah yang melimpah karena telah berhasil melaksanakan tugasku untuk menghancurkan Bima. Beginilah nasib menjadi ibu dari seorang ksatria. Selalu diliputi rasa gelisah tatkala anak-anakku berada di luar sana. Bisa jadi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan musuhnya. Dan aku tidak selalu tahu bagaimana keadaan mereka. Apalagi sepeninggal ayah mereka, aku seolah tidak kuat membendung rasa khawatir mereka ada di mana, selamat atau tidak. Hanya doa yang bisa aku iringkan supaya mereka selamat dari mara bahaya. Kunti ibuku, Bima anakku, anakmu pulang kepadamu ibu. ibumu ini sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Kenapa ibu perlu mengkhawatirkanku? Senyatanya Bima anakmu ini sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk membela diri lebih dari orang-orang biasanya. Kenapa ibu masih perlu untuk mengkhawatirkanku? Nak, anakku, hati ibu mana yang tidak khawatir mendengar kabar bahwa putranya mendapatkan tugas dari seorang guru yang memiliki tabiat untuk membahayakan muridnya. Kenapa ibu berkata seperti itu? Selama aku menjadi murid dari Bopo Durna, aku tidak pernah merasa Bapak Durna memiliki tabiat buruk terhadapku. Kenapa ibu bisa berkata seperti itu terhadap guruku? Aku mendengar kabar dari adikmu Arjuna. Kalau engkau mendapatkan perintah dari Bapak Durna untuk mencari sebuah pusaka, dan pusaka itu entah di mana keberadaannya,
sampai-sampai mendatangi hutan Chandra di muka yang berbahaya itu. Memang itu benar adanya Ibu. Aku harus pergi ke hutan Gunung Chandra di muka. Tetapi senyatanya aku dapat kembali dengan selamat, Ibu. Lalu, apakah engkau mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Durna? Karena menurut saudara-saudaramu, apa yang diperintahkan oleh Bapak Durna itu tidak benar adanya. Karena sesungguhnya Kayugung Susuhing Angin yang merupakan perintah dari Bapak Durna tidaklah berwujud sebuah benda, melainkan petuah yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Baiklah, Bima. Syukurlah jika engkau saat ini pulang kembali dengan selamat. Tetapi Ibu, sejujurnya kepulanganku ini tidak hanya untuk pulang dan berdiam di rumah saja. Apa maksud perkataanmu itu, Nak? Apakah setelah ini engkau akan pergi kembali? Benar, Ibu. Untuk menyempurnakan ilmu yang kumiliki, aku masih harus melakukan perintah dari Bapak Durna. Tugas apa lagi yang akan kamu lakukan? Apakah itu akan membahayakan dirimu atau tidak, Bima? Untuk menyempurnakan ilmu yang kumiliki, aku harus dapat menemukan Tirta Pawitra Mahening Suci. Di manakah Tirta Pawitra Mahening Suci itu berada? Tidakkah lebih baik engkau mengajak saudaramu Arjuna atau si kembar Nakula Sadewa untuk menemanimu mencarinya? Tirta Pawitra Mahening Suci terletak di dasar samudra yang paling dalam, Ibu. Dan karena hanya akulah yang mendapatkan tugas itu, maka akulah yang akan mencarinya seorang diri. Itulah yang kami khawatirkan, Nak. Terkadang apa yang disampaikan oleh gurumu itu berbeda dengan kenyataannya. Engkau harus benar-benar dapat menimbang mana perintah gurumu yang benar atau hanya bualan belaka. Aku hanya berusaha untuk menjadi murid yang baik. Setiap kali aku mendapatkan perintah dari Bapak Durna, aku yakin bahwa itu sudah sesuai dengan kemampuanku. Maka apalagi yang perlu kuragukan, Ibu? Yang perlu engkau ragukan adalah bahwa Bapak Durna adalah sekutu para Kurawa. Engkau tahu sendiri betapa liciknya mereka ingin melemahkan dan menghancurkan para Pandawa. Berulang kali mereka memanfaatkan kedekatan Bapak Durna dengan kita semua untuk menghancurkan para Pandawa. Aku hanya berusaha untuk menjadi murid yang patuh kepada gurunya. Apabila Bapak Durna dan para Kurawa merancangkan hal buruk kepadaku, biarlah bila aku mendapat celaka, merekalah yang akan menanggung dosanya. Jangan gegabah, Bima anakku. Engkau harus memikirkan kembali keputusanmu. Tidak, Ibu, tidak. Melainkan hanya doa dan restumulah yang kuminta agar ku dapat menyempurnakan ilmu yang kumiliki. Dengarkanlah ibu sekali ini saja, Nak. Dengarkan. Hal ini dapat membahayakan dirimu sendiri. Aku harus memohon maaf, Ibu. Tetapi demi mengejar mimpiku untuk mendapatkan ilmu yang harus kumiliki, maka aku harus melakukan perintah dari Bapak Durna.
Baiklah, Bima. Jika memang sudah kuat tekadmu, Ibu sudah tidak dapat menahanmu lebih lama lagi. Aku mohon doa dan restumu untuk mengiringi langkah perjalananku, Ibu. Semoga Sang Hyang Widi yang selalu menyertai setiap lakumu. Aku mohon pamit, Ibu. Di seberang samudra ini, ku menunggu sepenuh hati, melawan debur ombak, tersenyum sampai kau kembali, sampai kau kembali. Sampai kau kembali, sampai kau kembali, sampai kau kembali. Bima anakku, semoga Sang Hyang Widi yang selalu menyertai setiap lakumu. Hanya doa dan restuku yang bisa kuiringkan supaya engkau dapat mencapai setiap mimpi dan cita-citamu. Aku harus mengabalkan hal ini kepada Yudhistira, Arjuna, dan Nakula Sadewa, supaya mereka juga tahu apa yang telah terjadi. Kini aku sudah tiba di ujung pencarianku. Di tepi karang ini, di dasar samudra yang kuhadapi, aku akan menemukan apa yang kuperlukan untuk menyempurnakan ilmu yang kumiliki. Maka apalagi yang perlu kuragukan jika itu memang sudah kuniatkan. Ibu, maafkan aku jika niatku ini mendukakan hatimu. Aku yakin engkau tidak benar-benar tulus membiarkanku melaksanakan tugas ini. Pandawa saudaraku, apabila terjadi hal buruk menimpaku, aku harap kalian tidak menyalahkan siapapun. Karena memang semua ini telah kuniatkan dari dalam hatiku. Semoga Sang Hyang Widi senantiasa merestui perjalananku untuk menyempurnakan ilmu yang kumiliki.
Bima, anakku. Siapakah gerangan Tuan? Kenapa Tuan sudah mengetahui namaku? Aku, Sang Dewa Ruci. Dewa Ruci, engkaukah yang menjaga di kedalaman samudra ini? Akulah yang engkau cari, Bima. Dewa Ruci, sekali-kali aku sedang tidak mencarimu. Aku berada di samudra ini untuk melaksanakan perintah dari guruku. Bukankah engkau sedang mencari Tirta Pawitra Mahaning Suci, Bima? Bagaimana Dewa Ruci dapat mengetahuinya? Bahkan aku belum sempat mengatakannya kepadamu. Karena sesungguhnya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Aku diam di dalam dirimu dan kamu diam di dalam diriku. Aku telah tinggal di dalam keheningan itu dan mengerti tentang dirimu. Jika memang Dewa Ruci tinggal di dalam diriku, maka bantulah aku Dewa Ruci untuk mendapatkan Tirta Pawitra Mahaning Suci itu, Dewa Ruci. Atau apabila aku tidak dapat untuk mengambilnya, biarkanlah aku memintanya walau hanya sedikit saja. Sesungguhnya yang engkau cari itu tidak ada wujudnya, Bima. Apakah Dewa Ruci akan berkata juga bahwa perintah guruku ini sekali lagi hanyalah bualan belaka? Aku tidak mungkin untuk berkata tidak, Bima. Karena apa yang disampaikan oleh gurumu Durna itu memang hanya bolanya semata. Aku tidak menyangka, aku sungguh tidak menyangka Bapak Durna setega itu padaku. Tapi bersyukurlah, Bima. Berkat perintah gurumu jugalah engkau dapat berada di sini dan bertemu denganku. Semua rencana buruk yang sudah tergaris pasti ada makna di dalamnya, Bima. Jadi bisakah Dewa Ruci menyampaikan kepadaku makna apa yang tergaris untukku hingga tiba di samudra ini dan bertemu denganmu? Dengarkan apa yang aku sampaikan, Bima. Tirta Pawitra Mahaning Suci hanyalah sebuah perlambang yang harus dimengerti maksudnya. Tirta yang berarti air kehidupan. Karena di mana ada air, disitulah ditemui kehidupan. Pawitra yang berarti bening. Air bening tidak hanya dilihat dari wujudnya yang bening, tapi juga dilihat dari kegunaannya yang dapat menghidupi semua makhluk, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Pawitra seperti itu. Dan mahaning dari kata maha dan ening yang berarti ketentraman, lahir dan batin. Dan yang terakhir, Bima, yaitu suci, yang berarti makhluk tersebut dapat terhindar dari dosa. Yang jika disatukan, Bima, maka engkau dapat mencapai kesempurnaan ilmu. Jika di dalam kehidupanmu engkau dapat menjadi berguna serta berusaha untuk mencapai ketentraman lahir dan batin dan berusaha untuk dapat terhindar dari dosa. Kini aku mengerti. Apa yang disampaikan Dewa Ruci berarti Tirta Pawitra Mahaning Suci sudah ada dalam diriku. Tinggal bagaimana aku dapat menjalankannya di kehidupanku sehari-hari. Terima kasih Dewa Ruci. Ada satu hal lagi, Bima, yang engkau harus ketahui agar engkau dapat mencapai kesempurnaan ilmu seperti yang engkau impikan dan engkau cita-citakan. Duduklah dan pejamkan mata. Apa yang kau lihat, Bima? Aku melihat 4 cahaya Dewa Ruci. Masing-masing berwarna hitam, merah, kuning, dan putih. Apakah arti dari keempat cahaya tersebut, Dewa Ruci? Keempat cahaya tersebut adalah perlambang nafsu manusia, Bima. Yang pertama, warna hitam. Warna hitam adalah kiasan nafsu badania. Nafsu yang mendorong manusia akan merasakan lapar, dahaga, letih, dan mengantuk. Yang kedua, cahaya merah. Cahaya merah adalah kiasan nafsu angkara, di mana nafsu inilah yang mendorong manusia ingin mencapai cita-cita derajat lebih tinggi. Dan yang ketiga,
cahaya kuning. Cahaya inilah yang mendorong manusia ingin mencapai kenikmatan tertentu di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, cahaya putih. Cahaya inilah Bima yang mendorong manusia ingin melakukan pemujaan, berdoa, dan bersembahyang. Tetapi ingat Bima, keempat cahaya tersebut tetap harus dapat dikendalikan dengan baik dan tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan akan menjadi racun bagi kehidupan. Setelah mendengarkan penjelasanmu mengenai keempat cahaya tersebut, aku merasa semakin tidak ingin kembali ke duniaku. Karena di duniaku, setiap langkah dan laku kehidupan selalu diintai oleh godaan dan hawa nafsu yang dilambangkan oleh keempat cahaya tersebut. Ya Dewa Ruci, biarkanlah aku untuk tetap tinggal di sini. Di sini aku dapat merasakan ketenangan dan ketentraman dalam batinku. Adalah tidak baik Bima, jika engkau memiliki pikiran seperti itu. Karena semua ilmu yang telah kuberikan akan menjadi sia-sia jika engkau hanya berdiam diri di sini saja. Pulanglah dan terapkanlah segala ilmu yang telah kuberikan. Maka kesempurnaan ilmu itu akan dengan sendirinya melekat di dalam pikiran dan tubuhmu. Baiklah, jika memang itu yang sudah kau perintahkan, aku akan kembali ke duniaku dan melawan godaan serta hawa nafsu. Terima kasih atas penjelasan yang telah kau berikan. Kelak aku akan menerapkannya dalam setiap langkah dan laku kehidupanku. Pulanglah dan capailah kesempurnaan ilmu itu Bima. Aku mohon pamit, Dewa Ruci. Sia-sia menjadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Kini aku telah mencapai kesempurnaan ilmu itu. Kelak aku akan kembali ke duniaku, dan aku akan membawanya dalam setiap langkah dan laku kehidupan. Saatnya aku kembali untuk menemui guruku. Arjuna, Arjuna. Aduh, aku wis kesal Arjuna. Wis. Aduh, cukup Arjuna. Kenapa kamu tidak ada capek-capeknya mengejarku Arjuna? Aduh. Jangan salahkan aku Arjuna. Ini semua murni keinginan kakakmu. Jangan salahkan aku jika Bima sampai saat ini belum kembali. Aduh. Bopo Guru, aku telah kembali. Nak Bima, syukurlah engkau bisa kembali dengan selamat, nak. Terima kasih atas perintah yang kau berikan. Kini aku merasa aku telah mencapai kesempurnaan ilmu itu. Namun kenapa Bapak Guru nampak terlihat sangat ketakutan? Bima, aku turut berbahagia jika segala mimpi dan keinginanmu telah tercapai. Hanya saja saudara-saudaramu itu menganggapku telah menyesatkanmu, Bima. Tenang saja Bapak Guru. Akulah yang akan memperingatkan mereka dan langsung menyampaikan pada mereka bahwa aku masih selamat. Terima kasih anakku Bima. Aku mohon pamit, Guru. Iya anakku, berhati-hatilah. Aduh, gimana sih? Aduh, gimana bisa kembali dengan selamat? Tentu Prabu Duryodana akan semakin marah kepadaku. Aduh. Karena Bima sudah mencapai kesempurnaan ilmunya. Aduh,
Gimana ini? Bapak Durna! Aduh. Keterlaluan kau! Kamu telah ingkar janji kepadaku. Begawan Durna ini gimana? Orang tua kok nggak bisa dipegang omongannya. Kami kecewa terhadap Bapak Durna. Sudah! Jangan banyak alasan. Pembohong kamu. Seguni. Duryodhana. Aku. Seguni. Duryodhana. Tidak perlu kau jelaskan lagi, Durna. Memang kau berniat menghancurkanku dan para Kurawa. Tidak, Duryodhana. Bukan begitu, Duryodhana. Cukup, Bapak Durna. Duryodhana. Cukup! Aduh. Tega-teganya kalian kepada guru kita, Durna. Tolong aku, Bima. Bima kakakku, apakah engkau tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Durna itu mencelakakanmu? Sudah cukup kalian semua. Sesungguhnya aku sudah mengetahui semua rencana buruk kalian dalam pengembaraanku di bawah perintah Bapak Durna. Tetapi kalian harus mengetahui bahwa apabila kalian mereka-rekakan hal buruk kepadaku, maka Tuhan yang Maha Kuasa selalu mereka-rekakan hal yang baik kepadaku hingga aku bisa tiba di saat ini. Bima, maafkan aku, Bima. Aku hanya disuruh oleh mereka berdua, Bima. Maafkan kami, Bima kakakku. Sesungguhnya aku telah memaafkan kalian dalam keheningan dan ketentraman batinku. Setiap niat baikku untuk mengupayakan ilmu yang kumiliki akan menghapuskan niat buruk kalian. Setiap perjuanganku sudah terbayar lunas dengan kesempurnaan ilmu yang kumiliki. Ingatlah kalian bahwa sampai kapanpun mimpi dan kebenaran akan terus hidup. Teman-teman, pertunjukan telah usai. Semua telah disampaikan dalam cerita dan lakon. Memang tidak mudah untuk mencapai sebuah mimpi yang sempurna. Namun mimpi akan tetap ada tatkala kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita mencapainya, jangan pernah lupa untuk merayakannya. Walau dengan cara yang paling sederhana seperti bersorai. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang memandang cinta.
Badan Pengurus Harian, Kesekretariatan, Koordinator Acara, Ibadah dan Acara Puncak, Pentas Seni, Lomba Anak Sekolah Menengah Atas, Seminar dan Pelatihan, Pengabdian Masyarakat, Perlengkapan, Konsumsi, Publikasi dan Hubungan Masyarakat, Dekorasi, Dokumentasi dan IT, Keamanan dan Transport, Kesehatan, Usaha Dana, Cek cek. Bentar ya, cek dulu ya. Harusnya langsung mulai, tapi ya kita coba. Udah siap belum? Ayo. Oh Edi, ini lama ini Edi. Bentar ya. Saya salam sapa dulu biar agak formal. Perkenalkan kami Mika. Ya. Kami band angkatan 2012 masih cocok ya jadi mahasiswa, masih cocok. Ya. Enggak ya. Udah ketuaan ya. Maaf. Ya, jadi mungkin sampai sekarang masih kami yang mau hadir di sini. Iya. Yang lain mungkin udah bekerja, kami juga bekerja, saya nganggur, yang lain bekerja. Tapi intinya kami balik lagi ke sini karena kami tahu kami cinta UKDW, jelas. Cinta FK UKDW, ya nggak sih? Gitu ya. Jadi lagu pertama kami, karena saking cintanya kami sama teman-teman yang mungkin udah kerja capek, yang mungkin tiap hari nggak pernah libur ya. Ini lagu judulnya, lupa saya. Berdansalah. Karir itu nggak ada artinya sebenarnya. Lanjut, yuk. Oh belum mulai, bentar. Capek.
Andika mau ngomong nggak? Andika mau ngomong ya? Terima kasih dokter. Oh enggak. Cek, yo. Sebentar ya. Mungkin kami akan membawakan sekitar 40 lagu, jadi jadi jangan bosan-bosan. Lagunya bakal variatif sih, nanti mungkin kalian gak bakal bosan ya. Kalau nanti bisa nyanyi, kita nyanyi bareng. Harusnya kita kasih lirik di situ, tapi karena keterbatasan waktu ngetiknya lama ya, jadi gak sempet. Nanti bisa browsing aja lagunya. Lagu pertama itu dari Hindia, judulnya Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Yohui. Disuruh ngulur lagi. Ya. Udah bosen belum? Belum ya? Nanti lagunya ada 6 ya. Saya kasih tahu dulu, saya spill dikit. Wah, anak-anak sekarang kan suka spill gitu kan. Saya spill lagunya ada 6. Yang pertama lagunya Hindia. Yang kedua lagunya Adera, Catatan Kecil. Nanti bisa searching, kita nyanyi bareng. Terus yang ketiga itu, saya lupa judulnya tapi itu rahasia aja. Terus yang keempat nanti ada lagunya Tulus, judulnya Satu Kali. Terus yang kelima nanti kita agak apa ya namanya ya? Mendarat dulu. Kita bakal bernostalgia dengan lagu-lagu Jogja ya. Nanti agak dangdut sedikit, nanti bisa joget bareng. Judulnya Jogja Istimewa. Ya. Not surprise ya. Gitu. Ayo jangan lama-lama, ini lama ngobrolnya. Terus lagu yang ke-6 nanti, udah tahu lah ya lagu ke-6 apa ya. Udah pada tahu belum? Belum tahu? Oh iya ya, kita angkatannya jauh ya, maaf. Kalian angkatan berapa sih? Yang paling muda angkatan berapa? 2022? 2023? Hah? Buset. Yang paling tua angkatan berapa? Oh 2009, waduh dokter maaf dokter, saya nggak ikut-ikut. Oh iya ya, yang masih kuliah dok, maaf dok. Benar, memang saking cintanya kita dengan UKDW kita balik lagi ke sini dok. Keren banget dokter, yuk. Wah, ayo udah kering. 2020 berarti yang aktif kuliah? Enggak, 2019. Ini 2020 berapa sih? 2023. 2019 dong ya, akhir-akhir ya. Iya bener. Wih kaget. Itu kelahiran tahun berapa berarti? 2000? Waduh jauh banget. Buset, Mbak Tati jangan teriak-teriak. Sabar Mbak Tati. Ya. Udah ya? Iya kita mulai ya. Ya. Yo. Lampu panggungnya dimatiin aja nggak apa-apa kok, biar gelap-gelap. Oh jangan, nggak kelihatan deh. Besok coba kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat, bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum usai. I know you're scared but it's totally fine, karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan dan that's fine. Oh karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulut
bisa juga kau jujur saja, sebenarnya kau akan makin lega. Oh karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh karena kau tahu utamakanlah dirimu di sisa hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu tergerak jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu tergerak jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka lakukan apa yang kau mau. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berasalah kau raja dunia, kali ini tak ada artinya. Berasalah kau ratu dunia, hidup ini tak ada artinya. Deg-degan ya, deg-degan udah lama gak nyanyi. Kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Catatan kecil, kita langsung mulai aja ya. Let's go. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi setelah
Yup. Kadang memang udah ketemu damai, udah ketemu bahagia, udah jalan-jalan bolos, ya kan? Udah capek. Udah bolos kerja, udah bolos kuliah. Udah bener hidupnya, nemu kerjaan yang pas, nemu cara belajar yang pas, ya kan? Bisa ngelanjutin skripsi lagi. Kebetulan saya dulu ngerjain skripsi lama ya. Lama banget. Berapa ya? 4 tahun ya? Maaf. Dokter Ivana, pembimbing saya. Ya, sabar banget beliau. Tapi sampai satu momen, di situ saya kehilangan kakak saya. Dan itu buat saya terpukul, buat saya sedih. Jadinya kayak, pernah gak sih di satu momen kita lagi seneng-senengnya, akhirnya kita bisa bangkit lagi, tahu-tahu dunia kita ambruk. Gara-gara orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Siapapun, ayah, ibu, kakak, adik, teman. Mereka cabut gitu aja ninggalin kita, mereka pergi gitu aja ninggalin kita tanpa kasih, agak emosional. Tanpa kasih kabar, tanpa kasih sign bahwa dia bakal cabut gitu. Dan lagu ini cukup berandai-andai kira-kira kapan bisa bareng sama dia lagi, bareng sama ayah, ibu, siapapun itu. Ya, kita nyanyi bareng ya. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanku kepadamu. Enak kayak kita nyanyi lagi. Yo. Betapa hati mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanku kepadamu, dan kau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang telah ku beri? Ada
Terima kasih udah nyanyi bareng, udah lebih lega dikit. Saya minum bentar boleh ya? Diisi dulu. Ed, minumku yang mana Ed? Yang ini ya? Bentar ya. Nanti terakhir kita foto bareng boleh ya? Tapi terakhir. Siapa tahu kita nggak manggung lagi, nggak tahu. Ya, lagu berikutnya dari Tulus. Lagu yang nggak baru-baru banget. Semoga bisa nyanyi bareng ya. Judulnya Satu Kali. Untuk matamu yang basah tak berhenti, untuk tawa yang datang sesekali, di titik gelap dan terang yang berganti, gemuruh angin berbagai penjuru, ringkihlah asa, hilanglah harap, terbuanglah waktu. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Merangkap dua langkah kecil pertama, kini dia lari dan tergesa-gesa. Terenyuh dia buah manis pertama, kini ilusi pahit mewah rasa. Nyanyi bareng-bareng jutaan ragu, juta keliru, ilusimu. Yo, kecil hanya, muda hanya
Biap. Hidup naik turun. Hidup kita cuman sekali, kita maksimalin apa yang lagi kita jalanin sekarang. Kalau lagi berjuang kuliah, nilainya dibagusin. Amin. Berarti nilainya jelek gitu ya? Oh enggak ya? Enggak ya? Apa biasa aja? Saya nilainya biasa aja, jangan dicontoh. Nanti kalian harus ngejar nilai bagus biar bisa sekolah lebih bagus ya. Nanti aku kerja di puskesmas aja. Yut, nggak ada yang mau kerja di puskesmas. Seru loh. Kita lanjut lagu berikutnya ya. Oh sebelumnya kita kenalin dulu. Ini lagu keberapa sih? Lagu kelima ya. Kita kenalin dulu. Udah ada yang kenal sama yang ini? Gak ada. Dok. Kurang. Betot dulu. Bass dibetot. Ya. Bass. Namanya Mas Andika, panggil Mas saja. Karena kita lagi manggung. Kalau nanti di kampus kuliah lagi manggilnya dokter. Terus yang ini saksofon, ada yang tahu nggak? Oh nggak ada yang tahu. Oh taunya besok pas koas. Besok pas koas kalau jaga emergency nanti sama Pak Edi. Panggilnya Pak, udah bapak-bapak. Oh udah bapak-bapak semua, dia udah punya anak, maaf. Saya yang belum. Yang belakang itu nanti kita kenalin terakhir spesial. Yang ujung pasti nggak ada yang tahu kan? Oh, terlalu killer nggak sih? Enggak ya, nggak killer. Galak nggak dia? Galak, bagus. Ah ya, oh nggak galak Pin. Oh ya dah. Dokter Pindo ya? Mas Pindo, sorry Mas Pindo. Terus yang terakhir ini namanya Mas Petra. Dia additional Mika Band. Kami memang core-nya itu cuma berempat. Cuman 1, 2, 3, 4. Tadinya Edi main keyboard tapi sosokan main saxophone. Jadi kita butuh keyboard buat ngisi. Jadi tepuk tangan buat Mas Petra. Dan tepuk tangan buat kalian semua yang di sini udah sabar banget hari ini. Udah bersenang-senang. Udah merayakan ulang tahun ke-14 ya. Wow, lama banget. Semoga langgeng terus. Semoga sampai 100 tahun nanti ulang tahunnya nyampe 200. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Mau joget boleh, kita joget dulu. Jarang-jarang Mika bawa lagu dangdut. Maju. Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate. Senajan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu, ra bakal tak madu. Bunga kenal rasane, bukan lagi gandro. Tak berjuang ke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo opo anane tresno pura bakal mete. Kowe ojo sumelah, tresno pura bakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja, kowe cek istimewa. Edi enak kok. Maju aja, kalau mau maju gak apa-apa, gak usah malu-malu. Let's go. Mangan tempe rasane koyo senajan saanane
rasane koyo ngombe susu. Ra usah cucu tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang ke tekan janur melengkung. Kowe siji ne aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane wes ora bakal mete. Kowe ojo sumelang tresnoku ora bakal ilang. Fotoku Jogja kowe jan istimewa. Kowe siji ne nyanyi bareng. Dalam nompo opo anane tresnoku ora bakal mete. Kowe ojo sumelang tresnoku ora bakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja, ibarat koyo kutoku Jogja, kowe jan istimewa. Disuruh Saidan. Kita lanjut lagu, lanjut aja lanjut. Ya sabar. Cari dulu lagu. Lagu apa ya? Jangan Saidan dong. Harusnya dikondisikan dulu tadi ya request siapa gitu ya. Maaf. Wah. Sabar. Memang kadang hati ki. Oh ya, tadi saya belum kenalan, nama saya Nino. Saya baru lulus Sumpah Dokter tahun lalu. Ya, sekarang lagi isip di Wonosari, hoki. Siapa namanya? Lagu terakhir ya. Jangan Saidan lah, udah jogetnya sekali aja capek. Nyanyinya capek. Lanjut lah yuk. Lagu udah biasa sebenarnya kalau udah pernah nonton kita ya. Karena kita cuma bisa lagu ini, gak ada yang lain. Ku terima suratmu, di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau katakan padaku, dan aku akan kembali lagi.
Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hanya untukmu, dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Cik, cik, cik. Saat kau ada di sisiku, cik, cik. Semoga hidupmu sampai tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku berlindung kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, kasih saja sedihmu itu. Ku akan One, two, three, go! Eddie! Semoga hidupmu semakin membuatku melepas semua kerinduan yang terpendam. Tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Ingatlah, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih semuanya teman-teman. Jelas saya kami. Semoga semuanya sukses. Amin. Thank you semuanya. Kami dari Mika Band. Sampai ketemu kapan-kapan. Thank you, thank you, thank you. Woo! Sekali lagi mana suaranya? Terima kasih Band Mika. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga malam ini memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih Nona Enggar sudah mau mendampingi saya malam hari ini. Terima kasih Tuan Mika sudah mendampingi saya hari ini. Berarti setelah ini kembali menjadi terima kasih dokter. Terima kasih Enggar. Baik, 1, 2, 3. Sampai jumpa di Dies Natalis FK UKDW tahun depan. Selamat malam.